Hari ini kelompok kami akan membahas tentang akuntansi pensiun dan imbalan masa pensiun, yang dimana kami akan membahas tentang bagaimana sifat program pensiun, kemudian bagaimana akuntansi untuk pensiun, kemudian bagaimana cara menggunakan worksheet untuk pensiun, dan bagaimana pelaporan program pensiun pada financial statement. Saya Sylvia Safiti, 2018-12-11-032. Yang pertama, sifat program pensiun, di mana dana pensiun adalah suatu pengaturan di mana pemberi kerja memberikan pembayaran kepada pensiunan setelah layanan yang mereka lakukan di tahun-tahun kerja mereka. Selanjutnya, rencana pensiun dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kontribusi, di mana karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan manfaatnya. Yang kedua ada non-iuran, di mana majikan menanggung seluruh biaya. Dan yang ketiga ada program pensiun yang memenuhi syarat, di mana menawarkan manfaat pajak. Kemudian jenis pensiun dibagi menjadi 2. Ada defined contribution plans dan defined benefit plan, di mana defined contribution plans itu kontribusi pengusaha ditentukan oleh rencana, kemudian risiko ditanggung oleh karyawan, dan manfaat berdasarkan nilai. Sedangkan defined benefit plans itu manfaat ditentukan oleh rencana, kemudian kontribusi pengusaha bervariasi atau ditentukan oleh aktuaris, dan risiko ditanggung oleh pemberi kerja. Kemudian, peran aktuaris dalam akuntansi pensiun, di mana aktuaris memiliki tanggung jawab yaitu membuat prediksi tingkat kematian, kemudian pergantian karyawan, kemudian tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Aktuaris ini juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan seperti kewajiban pensiun, biaya tahunan untuk melayani rencana tersebut, dan biaya amandemen rencana. Kemudian, akuntansi pensiun, di mana di sini terdapat ukuran kewajiban pensiun. Yang pertama, nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dihitung oleh aktuaris, kemudian kewajiban manfaat terselubung, yang dimana tunjangan untuk karyawan yang diberikan hanya dengan gaji saat ini, kemudian akumulasi kewajiban imbalan, yang dimana tunjangan untuk karyawan yang memiliki hak dan bukan karyawan dengan gaji yang akan datang, dan kewajiban imbalan pasti. Kemudian kewajiban manfaat pasti bersih atau aset. Kewajiban aset imbalan pasti disebut sebagai status yang didanai dan merupakan defisit atau surplus terkait dengan program pensiun yang ditetapkan. Selanjutnya, pelaporan perubahan dalam kewajiban manfaat pasti atau aset, di mana pada pelaporan ini IASB membutuhkan semua perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode berjalan diakui dalam pendapatan komprehensif, dan perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban pensiun dan aset di berbagai bagian laporan laba rugi komprehensif tergantung pada sifatnya. Nama saya Fitriana Rahmadian, 2018-12-11-074. Melaporkan perusahaan dalam kewajiban atau aset. 3 komponen biaya pensiun. Yang pertama yaitu service cost, net interest, dan remeasurement. Komponen yang pertama yaitu biaya layanan atau service cost. Biaya layanan saat ini itu adalah kenaikan nilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti dari layanan karyawan pada periode berjalan. Biaya layanan masa lalu itu adalah perubahan nilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti untuk layanan karyawan untuk periode-periode sebelumnya, dan umumnya itu dihasilkan dari perubahan rencana. Dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif di bagian operasi pernyataan dan mempengaruhi laba bersih. Tentukan biaya pensiun berdasarkan tingkat gaji masa depan dan manfaat untuk periode layanan. Yang kedua yaitu bunga bersih atau net interest.
Dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status dana program atau kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan aset program. Kewajiban imbalan pasti neto menghasilkan beban bunga, sedangkan aset imbalan pasti bersih itu menghasilkan pendapatan bunga. Jumlah sering ditampilkan di bawah bagian operasi dari laporan laba rugi di bagian pembiayaan. Tingkat diskonto didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi dengan ketentuan yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Yang ketiga adalah remeasurement atau perhitungan ulang. Keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kewajiban imbalan pasti, keuntungan atau kerugian dari nilai wajar aset program. Komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi dengan pajak. Keuntungan atau kerugian pengukuran kembali mempengaruhi pendapatan komprehensif tetapi bukan laba bersih. Akuntansi untuk pensiun dan imbalan pasca pensiun. Itu diketahui ada using a pension worksheet yang terdiri dari 2 kolom, yaitu yang pertama entry jurnal umum yang menentukan entry jurnal yang akan direkam dalam akun buku besar umum formal. Dan kolom kedua itu ada catatan memo untuk memelihara saldo, kewajiban imbalan pasti, dan aset program. Selanjutnya ada 2015 Entries and Worksheet. Diketahui pada 1 Januari 2015 perusahaan Zarli memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiunnya untuk tahun 2015. Aset paket pada 1 Januari 2015 adalah 100.000, kewajiban manfaat pasti itu ada 100.000, biaya layanan tahunan adalah 9.000, tingkat diskon 10%, kontribusi dana adalah 8.000, imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan sepanjang tahun ada 7.000. Dan siapkan lembar kerja pensiun dan jurnal pensiun untuk Zarli Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015. Diketahui pada worksheet pensiun for Zarli Company itu ada service cost sebesar 9.000, interest expense sebesar 10.000 yang didapat dari obligasi dikali dengan 10%. Interest revenue 10.000 itu didapat dari aset dikali dengan 10%. Dijumlahkan maka mendapat hasil sebesar 9.000 pada journal entry. Terus dikurang dengan 8.000 maka pension asset or liability-nya sebesar 1.000. Terus ada Journal for Zarli Company. Itu ada pension expense pada cash dan pension asset or liability. Nama saya Rinda Rafia dengan NIM 2018-12-11-068. Nah, selanjutnya menggunakan lembar kerja pensiun. Biaya layanan masa lalu. Pertama, perubahan nilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari amandemen, rencana atau pengurangan. Kedua, mengeluarkan biaya jasa lalu dalam periode amandemen atau pembatasan. Selanjutnya juga ada biaya layanan masa lalu atau biaya periode saat ini. Ada amandemen rencana atau juga disebut plan amandemen. Yang pertama, pengenalan rencana. Kedua, penarikan rencana. Ketiga, perubahan rencana. Lalu ada penghentian atau curtailment, yaitu pengurangan signifikan dalam jumlah karyawan yang dicakup oleh program. Ayunan tak terkendali dan tak terduga yang bisa terjadi. Pertama, perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program. Kedua, perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, ada juga keuntungan dan kerugian aset. Selisih antara hasil aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga neto. Nah, berikut ada contoh ilustrasinya. Shopbob Company memiliki aset paket pada 1 Januari tahun 2015 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto untuk tahun ini adalah 6% dan pengembalian aktual aset program untuk 2015 adalah 8.000 euro. Pada tahun 2015, Shopbob harus mencatat keuntungan aset sebesar 2.000 euro, dihitung sebagai berikut. Nah, pertama ada pengembalian aktual ataupun actual return sebesar 8.000 euro, dikurang dengan pendapatan bunga ataupun interest revenue sebesar 6.000 euro. Nah,
Jadi kita bisa dapat aset gain atau perolehan asetnya itu sebesar 2.000 euro. Kemudian ada keuntungan dan kerugian liabilitas. Setiap perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Pertama, perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian kewajiban dalam pendapatan komprehensif lain. Kedua, mereka mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas dari tahun ke tahun dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain. Ketiga, jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Selanjutnya ada contoh ilustrasi pada tahun 2017. Fakta-fakta berikut untuk Jarley Company berlaku untuk program pensiun pada tahun 2017. Yang pertama, biaya layanan tahunan sebesar 13.000 euro. Kedua, tingkat diskon 10%. Ketiga, pengembalian aktual atas aset program sebesar 12.000 euro. Kemudian ada kontribusi dana tahunan sebesar 24.000 euro. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan sepanjang tahun sebesar 10.500 euro. Lalu ada perubahan asumsi aktuaria menetapkan akhir tahun kewajiban imbalan sebesar 265.000 euro. Nah, ada petunjuknya di sini. Kita suruh siapkan lembar kerja pensiun dan jurnal pensiun untuk Jarley Company pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Nah, kita bisa lihat pada tahun 2017 untuk entries and worksheet-nya itu pada Jarley Company di bagian general journal entries itu ada annual pension expense atau biaya pensiun tahunan, ada cash, ada gain atau loss, ada juga pensiun aset atau liability, dan di bagian memory record-nya itu ada defined benefit obligation dan juga plan aset. Nah, pada tanggal 1 Januari 2017 kita bisa ngelihat di pensiun aset ataupun liabilities itu sejumlah 80.360 euro. Nah, untuk di bagian memory record-nya sebesar 214.460 euro. Lalu di bagian plan asetnya sebesar 134.100 euro. Nah, kemudian yang kedua ada service cost. Pada bagian annual pension expense-nya itu sebesar 13.000 euro. Dan pada bagian define ada pelaporan rencana pensiunan dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan biaya pensiun, laporkan komponen-komponen ini dalam satu bagian dari laporan pendapatan komprehensif dan laporan total biaya pensiun atau laporan komponen biaya layanan dalam pendapatan operasional dan bunga bersih di bagian terpisah terkait dengan pembiayaan. Nama saya Fadia Saira Saputra dengan NIM 2018-12-11-083. Di sini saya akan menjelaskan yang tertera di dalam laporan keuangan, yaitu ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian aset dan kewajiban diakui pada tahun penghasilan komprehensif lain dan tidak diakui dalam laba bersih. Di sini ada ilustrasinya. Tentang OB Company memberikan informasi berikut di tahun 2015. Net income for 2015 ada 100.000, liability loss-nya ada 60.000 dan aset loss-nya ada 15.000. Dan accumulated other comprehensive income-nya ada 40.000. Yang step pertamanya itu kita mengetahui other comprehensive loss-nya, yaitu dengan liability loss dikurang sama asset loss, maka other comprehensive loss-nya kita dapat 75.000. Terus habis itu kita akan menghitung comprehensive income. Comprehensive income ini net income dikurang sama other income loss, maka kita dapat 25.000. Komponen penghasilan komprehensif lain harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format, yaitu pendekatan dua pernyataan atau pendekatan satu pernyataan. Ini adalah comprehensive income statement yang tadi kita udah bahas.
Terus kita akan membuat reporting of accumulated other comprehensive income. Kita lihat di equity sectionnya. Equity itu ada share capital ordinary senilai 100.000, return earning senilai 60.000, dan accumulated other comprehensive loss. Accumulated other comprehensive loss itu didapat dari accumulated other comprehensive income senilai 40.000 dan other comprehensive loss di 75.000 terus dikurang, maka dapat accumulated other comprehensive loss senilai 35.000. Dan equity sectionnya kita dapat total equity-nya 125.000. Pengakuan status didanai bersih dari program pensiun adalah perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangan mereka status kelebihan dana atau aset pensiun atau kekurangan dana, yaitu kewajiban pensiun dari program pensiun imbalan pasti. Klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun yaitu kelebihan nilai wajar aset program atas kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Terus ada juga agregasi rencana pensiun. Satu-satunya situasi di mana penyeimbangan diizinkan adalah ketika perusahaan, yang pertama, memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana lainnya. Yang kedua, dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau untuk merealisasikan surplus dalam satu rencana dan menyelesaikan kewajiban di bawah rencana lain secara bersamaan. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi ketika menjelaskan karakteristik rencana manfaat pasti dan risiko yang terkait dengannya. Terus, identifikasi dan jelaskan jumlah dalam laporan keuangannya yang timbul dari program imbalan pasti, dan menjelaskan bagaimana program manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Kita akan menjelaskan akuntansi untuk tunjangan pasca pensiun lainnya. Ketika funding atau pendanaan, kalau pensiunan didanai, kalau asuransi kesehatan biasanya enggak. Terus manfaat dari pensiunan, jumlah dolar yang didefinisikan dengan baik, dan tingkat kalau manfaat dari asuransi kesehatan, variabilitas umumnya terbuka dan besar. Penerima pensiun itu pensiunan. Kalau asuransi kesehatan biasanya pensiunan bisa, pasangan berusia lanjut, dan tanggungan lainnya. Manfaat pembayarannya, kalau pensiunan adanya aliran dana di tiap bulannya, tapi kalau asuransi kesehatan cuma selama kita butuh aja baru dia cair. Terus kalau pensiunan variabel cukup dapat diprediksi. Kalau asuransi kesehatan pemanfaatannya sulit diprediksi. Tingkat biaya bervariasi secara geografis dan berfluktuasi seiring waktu. Ada Global Accounting Insight di Post-Retirement Benefit, konsep yang mendasari akuntansi untuk manfaat pasca pensiun berupa antara ASGAP dan IFRS. Baik ASGAP dan IFRS melihat pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya sebagai bentuk kompensasi yang ditangguhkan. Saat ini ada perbedaan yang signifikan dalam ketentuan akuntansi spesifik sebagaimana diterapkan pada rencana ini. Adapun relevant facts, berikut ini adalah persamaan dan perbedaan utama antara GAAP-AS dan IFRS terkait dengan pensiun. Kesamaannya, GAAP-AS dan IFRS memisahkan program pensiun ke dalam program iuran pasti dan program imbalan pasti. Akuntansi untuk program iuran pasti sama, dan mengakui aset atau liabilitas pensiun sebagai status dana program. Misalnya, kewajiban imbalan pasti dikurangi nilai wajar aset program. Perhatikan bahwa kewajiban imbalan pasti disebut sebagai kewajiban imbalan yang diproyeksikan di AS/GAP. Terus, GAAP-AS dan IFRS menghitung biaya layanan masa lalu atau PSC yang tidak diakui, disebut sebagai biaya layanan sebelumnya di GAAP-AS dengan cara yang sama. Kalau perbedaannya, masa lalu sebagai komponen beban pensiun dalam pendapatan segera. Ada juga on the horizon. IASB dan FASB telah bekerja secara kolaboratif pada proyek tunjangan pasca pensiun. Amandemen terbaru yang dikeluarkan oleh IASB
menggerakkan IFRS lebih dekat ke ASGAP sehubungan dengan pengakuan status yang didanai pada laporan posisi keuangan. Perbedaan signifikan tetap dalam komponen biaya pensiun. Jika FASB memulai kembali proyek untuk menguji kembali pengukuran biaya dari program imbalan pasca kerja, kemungkinan akan mempertimbangkan amandemen IASB baru-baru di bidang ini.